Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanadit di Fakultas Hukum Universitas Kedanan semester 3 kelas B. Review jurnal tentang hukum administrasi negara yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Haji Didi Mulyadi SMH dengan asistensi Pak Dr. Aurendi Aridayani SMH. Yang judul jurnalnya itu Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Helmi Sari BN, Galang Asmara, dan Junuraini. Harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya, pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sebagai contoh yaitu ketentuan pasal-pasal dalam suatu peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang. Ketentuan pasal-pasal dalam suatu peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam suatu peraturan pemerintah dan seterusnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal itulah yang disebut dengan harmonisasi vertikal peraturan perundangan, yakni harmonisasi peraturan perundangan dengan peraturan perundangan lain dalam hierarki yang berbeda. Selain berfungsi membentuk peraturan perundangan yang saling terkait dan tergantung serta membentuk suatu kebulatan yang utuh, harmonisasi vertikal peraturan perundangan berfungsi sebagai tindakan preventif guna mencegah terjadinya judicial review suatu peraturan perundangan, karena jika hal ini terjadi maka akan timbul berbagai macam kerugian baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga. Hal ini penting mengingat peraturan perundangan merupakan subsistem dari suatu sistem hukum, serta guna menjamin agar suatu peraturan perundangan dapat compatible masuk ke dalam sistem hukum sehingga tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Van der Vels, sebagaimana dikutip oleh Hamid S. At-Tamimi, membedakan dua kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Begenzelen van Wallerhek, Regelgeving, yaitu asas formal dan asas material. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu asas pengungkap peraturan perundang-undangan yang baik, pasal 5, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, pasal 6 ayat 1, asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan, pasal 6 ayat 2. Melalui asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditentukan suatu rasio legis dari peraturan perundang-undangan tersebut, yakni suatu prinsip dasar yang membentuk tujuan utama, tujuan umum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Konsep pembentukan peraturan daerah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan adalah terbagi dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap perencanaan yang meliputi perencanaan penyusunan Prolegda atau Propemperda, perencanaan penyusunan Raperda, kumulatif terbuka, dan perencanaan penyusunan Raperda di luar Prolegda. Tahap penyusunan Raperda meliputi penyusunan dan pembahasan Raperda pada tingkat-tingkat pembicaraan. Tahap penetapan dan pengundangan yang meliputi mekanisme tata cara penetapan perda dan pengundangan perda dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah. Dan tahap keterlibatan publik dalam penyusunan perda, yakni masyarakat memberikan masukan secara lisan atau tertulis mulai dari prolegda sampai penetapan perda. Dengan adanya perbedaan waktu pelaksanaan pengharmonisasian perda inisiatif eksekutif kepala daerah oleh Kemenkumham tidak menjadikan kewenangan tersebut tumpang tindih atau mereduksi sebagian kewenangan Kemendagri atau pemerintahan daerah provinsi dalam hal pengharmonisasian Raperda melalui mekanisme fasilitas, akan tetapi justru kewenangan Kemenkumham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ini menjadikan proses pengharmonisasian Raperda tahap penyusunan tidak efektif dan efisien karena diantaranya membutuhkan waktu yang lama dan biaya. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan konklusi di atas adalah sebagai berikut. Perlu ada evaluasi terkait pengaturan pengharmonisasian sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang mana pengaturan tersebut nantinya tidak lagi ditempatkan pada tahap penyusunan Raperda tetapi pada tahap pembahasan bersama di tingkat pembicaraan terakhir. Selain itu harus ada ketentuan yang memberikan jeda waktu dalam pelaksanaan pengharmonisasian oleh Kemenkumham dengan pelaksanaan fasilitas oleh Kemendagri atau Pemprov agar terhindar dari tumpang tindih kewenangan. Perlu dibentuk peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan
untuk memberikan arah atau pandangan yang jelas mengenai kedudukan dari kementerian atau lembaga tersebut dan juga menegaskan eksistensi Kemenkumham dalam melaksanakan pengharmonisasian Raperda. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kurang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.